Pertandingan putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia memang masih sekitar 2 bulan lebih lah untuk masuk ke bulan Oktober. Karena sesuai jadwal timnas kesayangan kita itu akan bertarung pada tanggal 8 pertandingan pembukaan. Pasti teman-teman juga sudah tahu, melawan Arab tuan rumah pertama di Jeddah, di King Abdullah Sport City Stadion. Nah, di sanalah tim asuhan Patrick Kluivert ini memulai laga pertama. Ya, tidak asing lagi kalau bicara dengan Arab Saudi, karena kita kan di putaran ketiga yang lalu sudah bertemu dengan Arab Saudi, bahkan 2 kali di Jeddah dan di Jakarta, dan Arab Saudi tidak pernah menang. Ya, dengan 2 pelatih berbeda. Pertama dengan Mancini, itu kita bermain imbang 1-1, dan setelah Ref Henard lagi kembali menangani Arab Saudi, kita menang 2-0 di GBK lewat 2 gol brace dari Marcelino Ferdinand. Nah, kita akan bermain tanggal 8 itu. Setelah itu 3 hari kemudian di tanggal 11 kita bertemu dengan Irak. Tidak asing lagi juga bagi kita. Irak bahkan dalam 3 pertandingan terakhir sudah ketemu kita, dan kita tidak pernah menang memang. 3 kali kalah dalam setahun terakhir itu, kalau dihitung dari tahun lalu ya. Itu ada Piala Asia di Qatar, kita kalah 3-1, dan di ronde kedua kita runner up di bawah Irak. Di Basra kita kalah dengan 5-1, dan di GBK dengan 2-0. Tetapi kan situasi dan kondisi berbeda. Ketika kita kalah lawan Irak di round 2, banyak pemain yang belum datang, memang belum bisa bermain. Sekarang sudah ada di dalam tim kita. Ya, dan pasti akan jauh berbeda penampilan kita nantinya untuk bertarung dengan Irak. Nah, itulah 3 hari yang menentukan buat kita di round 4. Ketika kita harus bermain di antara tanggal 8 dan tanggal 11 dengan 2 tim yang kuat, yang secara peringkat tentunya jauh di atas kita, ya, baik Arab Saudi dan Irak. Nah, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, teman-teman, ya, di antara 2 tanggal ini. Hidup mati buat kita. Kalau kita bisa melewati pertandingan dengan menang melawan Arab Saudi, wah, ini enak. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka. Nah, atau katakan kita bermain imbang pun masih terbuka peluang untuk kemudian bermain lawan Irak. Karena satu tim yang bisa meraih kemenangan pertama itu besar peluang untuk bisa lolos, karena hanya memainkan 2 laga. Nah, Arab Saudi nantinya akan bertarung hidup mati melawan Irak di pertandingan terakhir tanggal 14 Oktober. Tapi kalau kita sudah bisa melewati dengan kemenangan positif melawan Arab Saudi, artinya anak-anak juga lebih termotivasi di saat akan menghadapi Irak. Dan pasti hasil apapun kita bisa positif, imbang, atau apalagi menang melawan Irak, kita lolos. Itu kan kalau bicara sisi positif, tapi kita juga harus siap untuk menghadapi sisi kelabu buat kita, dan bukan tidak mungkin bahwa sepak bola itu ada menang kalah dan kita bisa kalah, ya, melawan 2 tim tersebut. Tapi tetap kita harus bisa mendukung tim nasional ini, harus bisa memberikan motivasi kepada tim senior kita ini agar bisa melalui 2 pertandingan dengan hasil yang bagus. Itu kan menjadi harapan kita semua. Nah, berkaitan dengan itu, maka ada penambahan pemain tentunya di satu lini saja, di lini serang kita. Ini buntut dari cederanya striker andalan kita, Ole Romeni. Ketika ikut di Piala Presiden pasti sudah tahu lah, teman-teman. Ya, dihajar oleh salah satu pemain dari Arema Malang, Paulinho Moselin, dan Ole cedera. Artinya saya berharap bahwa dia cedera di akhir Agustus, atau paling tidak dia bisa bermain di FIFA Matchday. Ternyata memang tidak dia menjalani pasca operasi, ada retak di kaki kanan dia karena pergelangan kaki kanan dia ternyata memang dihajar, ya, di tackle dengan keras. Ya, saya yang tidak mendapat kartu merah tapi hanya kartu kuning, walaupun sudah ada permintaan maaf yang langsung datang dari pemain bersangkutan, Paulinho, tapi ini seakan tidak digubris oleh Romeni, ya, karena memang oleh Romeni merasa terpukul dengan keadaan seperti itu. Ya, dia tidak bisa bermain bersama tim nasional mungkin di putaran keempat, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert. Kecil kemungkinan itu, ya, nah, faktor keajaiban saja kalau dia bisa bermain di putaran keempat, tapi dia sudah dianggap bahwa tidak akan bermain apalagi di FIFA Matchday. Karena FIFA Matchday bulan September kan kita bermain melawan Lebanon dan Kuwait untuk mengantisipasi laga melawan Arab dan Irak. Nah, disitulah ketika Ole bermasalah, maka jalan keluar cepat. Berpacu dengan waktu, Ketua Umum sudah menjelaskan, sudah mengumumkan di video saya sebelumnya juga ada, bahwa akan ada kedatangan 2 pemain baru di lini serang. Dan saya sudah mengkonfirmasi ini juga, sudah bertanya ke Pak Ketua,
dan Pak Ketua sudah mengiyakan bahwa memang ada datang, tinggal ditunggu waktu yang tepat. Nah, kemudian dua pemain ini akan dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI, sehingga beliau perlu tahu dalam rangka persiapan timnas kita ke depan harus ada laporan. Dua pemain ini dianggap penting dan semua ada di lini serang. Karena saya juga sudah bertanya ke Pak Erik bagaimana ini, gelandang serang atau dia bermain di depan lini serang? Dijawab dengan tuntas oleh beliau bahwa ini pemain yang ada di lini serang. Jadi kalau di gelandang Pak Erik bilang itu sudah dianggap oke lah ya. Walaupun memang kita perlu sebenarnya paling tidak satu saja untuk masuk di gelandang. Di depan juga, di belakang juga sudah dianggap oke. Ya di bek kiri, bek kanan sudah cukup lah. Kalau di kiri bahkan itu kita sangat kuat kan. Ada Calvin Verdong di sana, ada Sain Patinama juga bisa ngisi di sana. Jadi memang oke lah kalau bisa dikatakan, karena ada Dean James juga yang bisa bermain di bek kiri. Bek kanan juga ada Kevin Dix kan. Ada Yakob Sayuri juga bisa bermain di sisi sini. Ya, di kanan juga bisa diandalkan, ada Sandy Walsh juga yang bisa bermain di kanan, di bek tengah apalagi. Ya kan kita ada Jai Ises, kapten kesebelasan kita dari Skrido, Justin Hapner, ada Jordi, ada Mes Hilgers juga yang bisa bermain di posisi itu. Ya di gelandang dianggap cukup karena ada Tom Hai katanya, ya ada Joe Pelupesi bisa bermain di sana, ada Ivar Jenner, ada Nathan Cho juga bisa disiapkan di situ untuk bisa bermain, ada Kakak Ricky Kambuaya juga bisa dioptimalkan untuk bisa bermain di posisi gelandang. Jadi dianggap ini. Nah, lini depan itu yang menjadi concern perhatian. Cuma memang belum diumumkan. Saya coba untuk menanyakan itu, beliau bilang belum saatnya untuk diumumkan. Tetapi sudah ada konfirmasi mereka sudah bersiap. Ya sudah dihubungi langsung dan mereka menyatakan oke untuk bermain dengan tim Indonesia untuk di putaran keempat. Semoga sebelum masuk ke Oktober itu sudah selesai. Kalau itu bergerak saya pikir di awal Agustus, ya. Karena kita kan sedang juga memproses Mauro Silstra yang sudah dari Menpora, suratnya sudah dikirimkan ke Kemenkumham, sekarang sudah ke pemerintah, sudah tahu tinggal pemerintah mendorong ke DPR RI untuk segera dalam waktu dekat ini untuk dibahas ya pengusulan warga negara Indonesia untuk Mauro Silstra. Mauro Silstra ini masih muda memang. Ya masih 20 tahun dan dia diproyeksikan untuk U23 ya, untuk bisa, karena U23 kita ini akan bertanding pada bulan September tanggal 1 sampai 9 itu ada kualifikasi U23 untuk Piala Asia, dan kita sebagai tuan rumah bermain di Gelora Delta di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya di sana lah akan bermain. Kita satu grup, tidak main-main ya, ada Korea Selatan berada di grup dengan kita. Ya, di samping ada Makau dan Laos. Tapi Korea kan dianggap sebagai tim yang kuat. Karena di sini hanya satu tim yang bisa lolos, langsung lolos dari 11 grup, semua akan lolos dan satu tim. Baru ada 4 diambil sebagai runner up terbaik. Itu di kualifikasi Piala Asia U23 teman-temannya September yang akan ada. Di sana lah Mauro Silstra ini akan diplot. Tapi tidak menutup kemungkinan Mauro juga sebagai pelapis akan dimainkan di tim senior ketika bermain di putaran keempat nantinya di Arab Saudi. Dua pemain inilah yang nantinya juga akan mendukung ya, untuk ada di lini serang. Saya berpikir bahwa kalau di lini serang, ya kalau dia di sayap kan itu sudah dianggap sebagai lini serang. Mungkin saja Emiliano Yonathans, mungkin saja, ya bisa saja meleset, ya namanya aja memperkirakan, memprediksi. Satu lagi ini memang masih sama, bisa aja Dean Sambergen yang mungkin bisa masuk atau pemain lain. Nah itu kalau cuma memang dua yang terisi di depan. Karena kita kan masih punya Ragnar Oratmangun. Ya kemarin dia kena virus, sakit, tidak bisa bermain. Ya dalam pertandingan Cina juga termasuk dengan Jepang. Sehingga Ragnar bisa datang. Ya, bahkan mungkin bisa bermain pada FIFA Matchday di saat akan menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait pada September yang akan datang. Nah kita menunggu. Oke sampai di sini dengan saya Bung Ropan.